Haleluya, puji Tuhan, shalom, saudara dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera Tuhan tetap menjadi bagian saudara. Mari bersama-sama kita menikmati nutrisi kehidupan. Saudaraku, suatu peristiwa yang mengerikan terjadi. Sebuah mobil sedan, dia menerobos truk yang ada di depannya. Sementara truk ini sendiri adalah di tepi jalan, sedang parkir, namun mobil sedan ini masuk ke dalam kolong mobil truk ini. Saudaraku, semua penumpang tidak ada yang hidup. Semua penumpang itu mati. Setelah beberapa saat kemudian, keluarga masing-masing menerima berita itu. Seorang ayah menangis sejadi-jadinya. Menangis sejadi-jadinya. Sementara anak itu, laki-laki, satu-satunya dalam keluarga itu, harus meninggalkan saudara-saudaranya yang lain. Seorang ayah ini terasa depresi sekali. Merasa syok sekali dengan peristiwa ini. Dia mengekspresikan semuanya keadaan ini dengan menangis. Hatinya ada amarah kepada Tuhan, ada keluh kepada Tuhan. Campur baur dalam hatinya. Tuhan, mengapa ini harus terjadi kepada anakku? Anak yang kukasihi. Anak laki satu-satunya yang kupunya. Anak yang menjadi penerus dalam keluargaku. Tetapi harus engkau panggil dengan cara yang semacam ini juga. Aku sudah mengorbankan tenagaku. Aku sudah ibadah rajin kepada engkau. Hartaku pun juga dipakai oleh engkau juga kugunakan untuk pelayanan. Waktuku juga. Tetapi mengapa ini terjadi dalam hidupku? Demikianlah seorang ayah ini mengatakan dalam kesaksiannya. Saudaraku, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 juga. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa atau ayat ini terjadi tertuju kepada janda di Sarfat. Anak satu-satunya sakit dan harus mati. Dipanggil oleh Tuhan. Sementara janda ini sudah melayani Tuhan. Menyerahkan apa yang dia punya untuk dipakai kemuliaan nama Tuhan. Sudah pernah merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Pernah merasakan kemurahan Tuhan. Namun apa jadinya? Anak satu-satunya dipanggil oleh Tuhan. Harus mati. Sang janda ini mengungkapkan semua emosinya. Mengungkapkan amarahnya. Mengungkapkan keluh kesahnya kepada Elia. Tuhan memberi ruang, Tuhan memberi waktu. Kita manusia dalam situasi yang semacam ini terjadi. Ada ekspresi, ada ungkapan hati. Kematian merupakan sesuatu yang menakutkan.
Sesuatu hal yang terakhir bagi manusia, yang menakutkan bagi manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan saya dan saudara? Ada kata kematian ini berupa penderitaan saya dan saudara. Tiba-tiba saya dan saudara sudah tidak punya penghasilan lagi. Pekerjaan saudara diberhentikan atau di PHK secara mendadak. Tanpa ada persiapan apa-apa. Dokter mengatakan vonis bahwa saudara terkena penyakit yang mengerikan. Yang membawa kepada kematian. Peristiwa masalah tiba-tiba datang menghampiri saya dan saudara. Tidak ada jalan terbuka, pintu tertutup. Mau minta tolong kepada siapa? Tidak ada jalan. Kembali bagaikan menuju kepada kematian. Sesuatu yang mengerikan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Masihkah saya dan saudara mempunyai iman? Masihkah saya dan saudara percaya kepada Tuhan? Tuhan masih memberi ruang untuk mengungkapkan Ayub. Siapa yang tidak kenal dengan Ayub? Ayub orang yang saleh. Orang yang jujur. Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang bersih. Menjauhi semua kejahatan. Takut kepada Tuhan. Kalau peristiwa itu terjadi kepada Ayub. Ayub pun ada ruang. Tuhan memberikan ruang. Bahkan Ayub berdialog dengan Tuhan. Mengapa Tuhan? Bukankah aku sudah saat ini? Bukankah aku sudah itu? Bukankah aku sudah ini dan itu semua? Dia sampaikan kepada Tuhan. Masih ada salahkah aku Tuhan? Ayub, orang yang sedemikian rupa. Orang yang baik, orang yang saleh. Pun tertimpa juga peristiwa yang mengerikan itu juga. Saudaraku dikasih oleh Tuhan kembali. Masih adakah iman, kepercayaan saya dan saudara kepada Tuhan? Suatu keyakinan kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong beberapa waktu yang lalu. Kemurahan Tuhan berlaku kepada janda ini. Akankah Tuhan mampu menolong dengan peristiwa kematian ini? Dengan peristiwa masalah yang saya dan saudara hadapi. Yang tidak ada jalan terkeluar. Sesuatu yang mustahil terjadi. Saya dikasih oleh Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Janda ini menyampaikan kepada alamat yang tepat. Tujuan yang tepat. Dia datang kepada Elia. Dia datang kepada hamba Tuhan. Dia datang kepada Allah. Sampaikan semuanya itu. Keluh kesah saudara. Amarah saudara. Tangisan saudara. Ekspresi saudara tarik kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti. Tuhan akan menjawab. Kematian secara fisik. Bagaimana kematian secara rohani buat saya dan saudara? Apakah saudara juga bisa mengeluh kepada Tuhan? Merasakan kekeringan akan firman Tuhan? Apakah saudara juga merasakan bagaimana jauh dengan Tuhan? Kematian gambaran jauh dengan Tuhan. Terputusnya hubungan saya dengan Tuhan. Akankah ini menjadi hidup kembali? Dibangun kembali oleh saudara. Minta Roh Kudus untuk Tuhan pimpin. Untuk Tuhan memenuhi kehidupan saya dan saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Pada akhirnya, janda di Sarfat ini menerima pertolongan Tuhan. Menerima lagi kemurahan Tuhan. Anaknya hidup kembali. Tuhan tidak saja memberikan pertolongan kemurahan kepada
kebutuhan janda ini. Tetapi justru kematian pun Tuhan mampu membangkitkan. Saudara dan saya boleh miskin di dunia ini. Saudara dan saya boleh mengalami sakit penyakit di dunia ini. Penderitaan di dunia ini boleh terjadi. Dan Tuhan pun seringkali memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Tetapi kematian merupakan jalan menuju kehidupan yang kekal. Itu janji Tuhan. Menuju kepada kehidupan yang kekal. Dia akan membangkitkan saya dan saudara nanti. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Suatu keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menolong waktu yang lalu. Tuhan akan menolong juga waktu yang sekarang. Tuhan juga akan membangkitkan saya dan saudara di waktu yang akan datang. Hidup bersama dengan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Menikmati berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan janjikan. Dari sejak dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Jangan tinggalkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan dalam setiap perkara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.